fokus apa, fokus yang mau diteliti itu kayak apa, itu yang justru menjadi penting dan mendasar sehingga benar-benar apa namanya eh, kalau penelitian kualitatif itu khususnya DSU juga pernah kualitatif. Kalau tidak nanti akan juga masalah karena tidak tahu mau ngapain, mau ngapain. Apalagi secara metodologi tidak kokoh. Karena penelitian kualitatif itu secara metodologi harus kokoh karena tahu apa yang mau dilakukan. Kalau tidak, ya sama kita juga jalan ke hutan, nanti pulang keluar tidak tahu dapat apa. Padahal di hutan itu banyak sekali apa namanya tumbuh-tumbuhan, binatang, buah-buahan macam-macam lah. Ketika kita hanya sekedar masuk ke hutan dan pulang mau bawa apa, ya kalau ketemu yang mau dibawa keluar, kalau tidak juga nggak jadi. Banyak yang melakukan penelitian kualitatif, utamanya di level tesis, tapi tidak punya bekal terhadap pemahaman tesis sebagai hasil penelitian kualitatif. Itu justru menjadi masalah. Jadi kalau kemarin-kemarin yang judulnya masih terlalu luas dan tidak ada keterkaitan itu, ya segera untuk apa namanya mencari yang memang sesuai. Jadi yang tidak ada kaitannya secara konseptual jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena kalau memaksakan seperti itu nanti juga akan tumbang karena tidak ada kaitannya. Jadi para mahasiswa harus sanggup untuk eh, menghubungkan antara kerangka-kerangka berpikir itu, entah itu dari suta atau abhidhamma dengan baik dan akademik. Kalau tidak, hanya asumsi, asumsi dan pemahaman-pemahaman terhadap agama Buddha yang terbatas itu justru malah kita akan pelajari. Kenapa? Karena eh, magister itu adalah ahli peneliti, sehingga berbagai variabel ataupun elemen atau fokus-fokus yang ingin diteliti dengan baik. Itu intinya. Kalau enggak, nanti juga apa namanya eh, akan bingung, akan bingung. Mau diliti apa? Misalnya mau contoh yang mau kualitatif atau kuanti yang terkait dengan konsep. Nah, konsep itu kemudian konsep yang apa namanya istilah. Istilah itu tidak punya definisi operasional yang jelas. Nah, ini juga masalah. Masalah seperti itu. Nah, itu justru bagi teman-teman yang mungkin, oh saya mau menghubungkan antara latihan A, latihan B, latihan C. Ya nggak bisa kalau menghubungkan antara negara apa, tidak ada angel yang mau diteliti. Jadi yang namanya tesis itu walaupun kecil, sedikit, tetapi fokus, kemudian sudah lebih spesifik. Sehingga kita menemukannya itu berdasarkan secara metodologi dan teori itu menjadi jelas. Itu yang tentu sering saya garis bawahi dan tekankan agar para mahasiswa itu apa yang telah diperoleh itu didiskusikan secara intens. Pada momen seperti ini kita diskusikan apa sebetulnya layak tidak. Kalau tidak layak ya nanti malah eh, apa yang Anda lakukan sia-sia selama 1 semester ini. Karena Anda tidak bisa memberikan penjelasan secara riset. Riset itu bukan berarti hanya neliti nanti jadi judul tesis selesai tesisnya tidak. Riset secara teori, riset secara konsep, riset secara alur kenapa memilih alur seperti itu semua didasarkan pada penelitian. Jadi kita tidak sekedar hanya walaupun teman-teman menggunakan AI, menggunakan apa, AI hanya sebagai tool. Anda menganalisa tapi Anda tahu apa yang sebenarnya Anda analisa. Jadi AI apa saja itu membantu menyediakan data, menyediakan informasi dengan cepat, tetapi kita sendiri yang tetap harus mengolah itu semua. Tidak serta-merta kita terima begitu saja tanpa kita juga analisa dan hubungkan dan cek and recheck dari sumber-sumber seperti itu. Nah, ini justru yang perlu teman-teman pahami sejak awal dalam menulis tesis ini. Jadi tidak apa ya, yang namanya penelitian itu kan tidak harus yang muluk-muluk, yang kelihatannya wow begitu, tapi setelah diteliti jadi nggak wow, nggak wow. Kenapa nggak wow? Karena eh, kita nggak menemukan kerangka. Jadi pengalaman yang pernah nulis skripsi yang dulu jadi mungkin dirasakan bagus apa, justru
Anda refleksikan kembali sejauh mana tulisan saya ini setelah kita berikan dasar-dasar kerangka berpikir semacam ini. Apakah itu bagus atau belum, atau dulu kok ternyata gini aja kita juga susah ya misalnya gitu. Ya sama ketika meneliti di S1, kemudian di S2, S2, kemudian ada melanjutkan lagi, itu juga berkembang seperti itu. Itu yang justru teman-teman secara bertahap, mari kita apa namanya kaji ini dengan baik seperti itu. Jadi supaya ketika nanti diskusi, itu kan kalau diskusi kelompok ini kan diskusi lebih kepada teks dan konteks secara paragraf maupun literasi, tidak teks dan konteks secara ide, ide dasarnya. Jadi kalau membaca punya teman, diskusi tentang latar belakang, itu kan sekedar kita tahu informasi karena nggak tahu alur sebenarnya apa logikanya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin mengerti alur itu, justru saat kegiatan diskusi itu disiapkan untuk apa namanya menyiapkan dengan baik seperti itu. Ini yang saya tekankan kembali supaya di pertengahan persilangan jalan ini, di persimpangan jalan ini sudah mulai clear tentang ide dan tidak ragu lagi apa yang akan diteliti seperti itu. Karena kalau hanya neliti sekedar nyopot-nyopot ke sana kemari yang tidak bisa mampu menganalisa dan menemukan kerangka dan ide dasar yang akan diteliti, nanti juga akan tumbang. Kenapa tumbang? Karena tidak bisa mempertahankan. Jadi soal nulis saya rasa nggak ada yang sulit. Kenapa? Karena banyak tool yang membantu. Tetapi soal ide, soal kerangka berpikir yang Anda temukan, yang didukung oleh berbagai referensi itu pula justru yang nanti akan dipertahankan ketika di publik. Kalau diskusi-diskusi kecil dipertanyakan kita juga apa namanya bingung, ya nanti pada forum-forum forum-forum ilmiah yang berikutnya, utamanya seminar proposal sebagai salah satu syarat untuk menulis tesis, ini kan akan menjadi tidak terjawab. Tetapi kalau sudah jelas, seminar proposal itu kan hanya sekedar formality untuk membantu mahasiswa melanjutkan penulisan tesis. Kenapa saya katakan formalitas atau formality? Karena secara formal akan ditilik oleh beberapa penguji apakah kesiapan dan apa namanya kelayakan secara konsep dasarnya itu telah memenuhi. Kalau sudah kan tinggal melanjutkan dengan baik seperti itu. Di itu yang perlu sehingga tidak perlu apa oh saya harus ideal jadi begini sangat bagus enggak. Bukan soal bagus atau enggak bagusnya tapi keterbacaan dari proposal Anda secara judul maupun apa yang bisa Anda pertanggungjawabkan dengan baik. Itu sebenarnya sudah sangat bagus seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan bagi teman-teman yang masih bingung di tema-tema, ini sudah di persimpangan karena tengah semester itu minimal secara garis besar itu sudah menghasilkan yaitu latar belakang dan kajian di bab 2. Walaupun di bab 2 masih mungkin belum apa namanya masih akan dikerjakan berikutnya sebagai hasil akhir nanti gitu. Ada yang masih belum fix dengan tema-tema yang mau diangkat, silakan untuk diskusi. Kemudian kita juga bagaimana bantu untuk apa yang Anda harapkan. Kemudian Anda punya pemahaman apa, pengetahuan dasar apa, sehingga nanti ketika dikembangkan itu bisa membantu teman-teman lebih baik seperti itu. Kemudian perhatikan juga ketika nanti subjek-subjeknya, karena kuantitatif itu tidak apa namanya seperti kuali hanya dengan populasi kecil cukup. Karena kalau kuanti populasinya kecil nanti juga masalah ketika dianalisa masalah. Jadi baru bicara normalitas, patternnya tidak memenuhi syarat normalitas kalau 3 variabel. Penelitian dalam bentuk 3 variabel itu rata-rata kalau itu pengaruh pasti menggunakan regresi. Regresi itu syarat atau PET analisis. Semua itu disyaratkan datanya harus normal.
Nah, kalau jumlahnya kecil, biasanya untuk normalitasnya itu agak susah. Itu yang perlu diperhatikan di situ untuk uji normalitas dan juga uji apa namanya homogenitasnya juga perlu dicek di situ. Di eh, Anda dalam konteks ini ketika menemukan apa namanya variabel itu, ya Anda coba dekati variabel itu dari sisi mana, kecuali ada moderasi lah itu. Misalnya hubungan antara tiga variabel itu susah untuk dianalisa karena kesanggupan analisa hubungan berarti ada hanya dua, hubungannya hanya dua. Nah itu kan nanti susah. Maka eh, untuk analisa statistiknya itu mesti Anda siapkan dengan baik seperti itu. Eh, atau progresnya untuk di bagaimana kemudian nanti kita di kajian pustaka, kemudian di kajian teoritis dan kerangka berpikir dan hipotesis. Di sini yang namanya kajian pustaka itu karena kita mengkaji dari berbagai pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi tentang variabel yang akan kita kemas dalam penelitian. Sehingga disitulah kajian-kajian pustaka ini dari berbagai pustaka, baik itu jurnal maupun buku, yang menemukan dan memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap variabel yang Anda ingin angkat. Nah, itulah dibutuhkan, saya rasa kalau sekarang yang namanya mau mengkaji variabel, mau apa, tidak sulit ya. Tidak sulit, karena banyak perangkat-perangkat yang bisa menemukan dan bantu sekaligus. Misalnya Anda punya sekitar jurnal, misalnya ada sekitar misalnya 50 jurnal gitu. Ya akan Anda kaji dari kasih aplikasi yang bisa membantu untuk menganalisakan satu persatu dan kemudian memberikan dukungan atau tidak terhadap penelitian yang Anda angkat seperti itu. Dalam tempo yang singkat Anda sudah bisa memetakan begitu. Itu yang tentu menjadi penting ya. Jadi nulis itu tidak berat, tetapi butuh teliti gitu aja. Teliti dan mantep secara variabel, walaupun ketika nanti hubungannya itu tidak ketemu, tapi satu atau dua atau masing-masing dengan Y itu ada tidak, walaupun keduanya tidak ada. Nah, kedua yang tidak ada, Anda teliti ini eh, bisa juga ada yang beda lah. Kalau sama apa gunanya Bante? Saya teliti kalau sudah sama tiga variabel itu saya teliti ulang ya. Tentu Anda harus bisa menunjukkan bedanya apa, maka disebut dengan kebaruannya apa yang membedakan antara penelitian yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kebaruan itu harus semuanya, kebaruan dalam data, kebaruan dalam teknik, kebaruan dalam integrasi dengan variabel-variabel yang lain terkait dengan disiplin ilmu yang dikembangkan. Itu pun apa namanya membantu sekali gitu. Eh, ada pertanyaan silahkan bagi yang apa namanya yang belum mantap gitu. Yang sudah mantap nanti kita coba apakah kajian-kajian pustaka yang dilakukan baik itu dari sumber-sumber suta maupun apa. Jadi jangan lupa bahwa karena Anda asik dengan penelitian Anda tidak mengkaji dari sumber suta. Sumber-sumber agama Buddha ini justru yang mewarnai penelitian Anda dan tulisan Anda. Karena kita adalah belajar di apa namanya jurusan pendidikan keagamaan ya. Di paling tidak dan untuk menemukan sumber-sumber ini saya rasa tidak susah karena banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berbagai perangkat. Jadi yang namanya usulan seminar usulan proposal ini artinya bahwa nanti Anda akan menyeminarkan. Ya menyeminarkan kalau dalam konteks ini seperti misalnya yang perlu dijelaskan pada ketika memaparkan proposal itu yang paling mendasar adalah latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Tetapi dari mana rumusan masalah itu ditemukan, tentu ada identifikasi masalah, ada dibatasi masalah, tapi tidak perlu dijelaskan panjang lebar.
Jadi kalau misalnya mau jelaskan ya latar belakang itu justru yang mengapa kalau memilih judul itu harus mendapatkan jawaban. Kemudian baru dibatasi dalam apa namanya batasan atau diidentifikasi. Jadi masalah-masalah yang ditemukan di latar belakang itu diidentifikasi, menemukan berapa banyak dalam bentuk poin-poin atau dibentuk dalam redaksi. Pada umumnya banyak disajikan dalam bentuk poin-poin. Poin-poin. Nah, dari poin-poin itu dikerucutkan jadi fokusnya fokus mengarah kepada rumusan masalah atau variabel yang akan diteliti. Lebih mengarah ke situ sehingga di rumusan masalah itu jelas. Kalau misalnya 3 variabel ya sekurang-kurangnya rumusan masalah juga 3, tujuannya juga 3. Nah di sini, tentu yang menjadi penting nanti kalau presentasi atau memaparkan hasil apa proposal Anda ini seperti manfaat itu tidak perlu dibahas panjang-panjang. Ditunjukkan saja manfaat ini seperti ini cukup. Karena kalau nanti bahas latar belakang, identifikasi masalah panjang lebar, nanti tidak menyampaikan apa namanya kajian pustaka dengan baik dan juga kerangka teori. Jadi justru eh, yang perlu disampaikan yang terakhir ketika paparan latar belakang itu adalah apa kebaruannya dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sampaikannya dalam bentuk infografi atau apa sehingga tidak perlu yang lebar itu sudah cukup ya. Itu kira-kira kalau seperti itu kita paparkan kan kita butuh waktu kurang lebih sekitar 4 menit kita manajemen di latar belakang itu di situ. Karena kenapa 3-4 menit di latar belakang? Karena latar belakang itu justru yang menentukan kualitas apa yang akan kita tulis. Baru kemudian berikutnya kita misalnya menjelaskan di kajian pustaka, kemudian di kerangka teoritis, dan kemudian kerangka berpikirnya itu justru analisa dari kajian pustakanya dan kerangka teori itu harus kokoh. Dan sampai Anda mampu mendefinisikan definisi operasional variabel itu eh, di kajian. Itu dijelaskan kurang lebih juga makan waktu mungkin sekitar 6 menit ya. 6 sama 4 saya kira 10 menit. Kemudian 10 menit itu menjelaskan apa namanya desainnya sesuai dengan apa yang Anda kan. Kemudian bagaimana Anda menurunkan dalam instrumen, kemudian apa definisi operasional variabel yang ada di dalam di kerangka kajian teori itu muncul di situ. Maka setiap kajian teori maupun kerangka itu mendukung variasi kisi untuk buat instrumen penelitian ya, bukan lagi konsep pendapat A, pendapat B. Jadi tidak ada di dalam pustaka dan kajian teori eh, yang ada di bab 2 sehingga Anda bisa menunjukkan. Maka di akhir kajian variabel itu ada yang namanya definisi operasional tentang variabel yang akan dijadikan sebagai eh, definisi operasional di metodologi. Sehingga gampang logikanya. Jadi antara uh, tujuan penelitian dikaji dalam teori, ditemukan teori, definisi operasional apa, di bab 3 juga begitu. Di bab 3 juga begitu. Jadi runtut. Kemudian nanti dijelaskan di bab 4 setelah riset ke lapangan, juga menjelaskan mulai dari tujuan penelitian itu yang akan dijelaskan di bab 4. Yaitu hasil penelitian tujuan pertama, tujuan kedua, tujuan ketiga. Itu harus ada seperti itu. Itu sesuai dengan panduan yang disiapkan atau digunakan di
Tunggal ini. Jadi gampang ya. Jadi tidak perlu panjang lebar ke sana kemari teorinya, tapi yang penting teori terdukung. Nah, supaya terdukung dengan baik, maka butuh dikumpulkan dukungan-dukungan baik jurnal maupun sumber-sumber buku yang kokoh. Sehingga ketika ditanya itu tidak ada pendapat menurut saya, tidak lagi. Jadi berdasarkan teori A, B, C, kemudian atas dasar kajian-kajiannya dan bersama dengan apa analisis tentang variabel dan juga terkait dengan apa namanya eh, terkait dengan nilai-nilai Buddhis yang mau diukur itu justru akan membuat bagaimana penelitian itu bisa baik itu. Ini justru yang menjadi penting ya, yang menjadi penting. Nah, untuk itu saya rasa para mahasiswa juga butuh apa ya, butuh kekokohan itu dan PD bahwa ini loh karya-karya yang memang akan saya lakukan dan kemudian saya buktikan dan didukung oleh berbagai referensi. Dengan begitu seminar proposal itu ya tidak banyak pertanyaan, barangkali lebih ke teknis, teknis tulis, teknis kemudian membuat instrumen dan yang lain sebagainya. Karena proposalnya nanti juga harapannya kenapa kok di tengah semester itu sudah ada sampai ke bab 2, karena nanti di hasil akhir metode kemudian proposal itu sudah ada instrumen yang dibuat sesuai dengan kajian yang dituliskan. Instrumennya kayak apa. Nah, begitu nanti seminar proposal oke, ya kita tinggal apa namanya, kalau ada kurang-kurang dikit dikembangkan, ditambah, kemudian kalau sudah oke ya tinggal lanjut untuk uji coba validitas, reliabilitas instrumen itu di lapangan seperti ini. Jadi kalau proposal itu sudah jadi, sampai kepada instrumen kalau kuanti, itu kan tinggal langkahnya sedikit, tinggal sedikit lagi sudah bisa melangkah ke lapangan sebenarnya untuk uji coba dan sekaligus dari hasil analisis uji coba untuk menyempurnakan instrumen sudah bisa ngambil data. Data ketika sudah diambil, kuantitatif itu kan menganalisanya sangat cepat, tidak butuh waktu yang panjang. Kalau misalnya cara apa namanya nyebarnya dengan mungkin dengan form dan yang lain sebagainya. Kalau manual ya masukkan secara manual. Tapi kalau manual pun jumlah datanya juga nggak terlalu banyak juga menurut saya cepat gitu loh. Cepat. Jadi kalau harapannya dengan begitu, kalau ini proposal sudah matang dan bisa seminar di eh, awal-awal ini, nanti di semester 3 itu ada namanya seminar hasil penelitian. Hasil penelitian itu hasil karya Anda yang setelah Anda lakukan penelitian di lapangan, diseminarkan, Anda sudah mampu untuk juga melakukan analisis data dan juga eh, memaparkan hasil penelitian yang Anda lakukan khususnya di tesis ini. Jadi alur kuliah kita ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga para mahasiswa itu antar mata kuliah yang eh, berbeda-beda itu mempermudah untuk bagaimana menulis dan juga bagaimana menganalisa hasilnya seperti itu. Itu. Bante Ada mau tanya. pertanyaan? Ya. Nah, begini Bante, itu ada nggak batasan eh, jumlah halaman misalnya yang pertama di pendahuluan bab 1 misalnya ada batasan nggak halaman yang akan ditulis? Nah, misalnya bab 1 10 halaman misalnya. Kemudian nanti bab 2-nya sekian halaman. Ada nggak batasan seperti itu, Bante? Eh, Tidak dibatasi begitu, Pak. Tetapi kalau kita mau nulis tesis, misalnya katakanlah latar belakang, mengembangkan dari 10 sampai 12 pokok pikiran. Itu paling tidak di latar belakang kan, kalau ada 12 pokok pikiran, itu kira-kira kan paling tidak latar belakang itu ada 3 atau 4 lembar. 3 4 lembar sudah cukup. Kalau latar belakang tesis sampai 10, 15 lembar itu nanti hasil berikutnya harus sangat panjang ya. Sangat panjang. Jadi kalau punya ide antara 10 sampai 12 sampai 15 ide atau 16 ide pokok pikiran karena ada kajian-kajian gap analisisnya, itu eh, barangkali sekitar hanya 3, 4 sampai 5 lembar di latar belakang. Kalau misalnya identifikasi itu kan nggak perlu panjang lebar karena poin-poin.
rumusan masalah ya tinggal paling kalau 3 variabel ya 3 kalimat. Tujuannya juga 3 kalimat. Kemudian kebaruan juga tidak perlu kebaruan tuh ngaji sampai berlembar-lembar karena kebaruan itu sebenarnya kan kalau kita kaji dari kajian pustaka di bab 2 sebenarnya harus dikaji di kajian pustaka baru dimasukkan di kebaruannya. Jadi bukan kemudian buat kebaruan dulu baru kajian pustaka, justru sambil melakukan kajian pustaka akan menemukan kebaruan. Tapi kan kebaruan itu dimasukkan di bab pertama, sehingga kadang-kadang mahasiswa nusun sendiri. Apa yang disusun di kebaruan tidak dimasukkan di kajian pustaka. Akhirnya kan dikira baru ternyata nggak baru seperti itu setelah dikajikan lakukan kajian pustaka. Ketika melakukan kajian pustaka dengan panjang dan lebar, menemukan simpul-simpul dan kebaruannya dibanding dengan penelitian yang sebelumnya, justru itu cukup mengkaji beberapa paragraf sudah cukup jadi kebaruan ya. Karena kebaruan cukup dibuat redaksi 1 paragraf. 1 paragraf itu sudah membuat kebaruannya. Nah, paragraf sebelumnya itu kan menjelaskan analisis dari jurnal-jurnal yang dikaji sebelumnya seperti itu. Jadi Pak Febrius jangan terikat dengan halaman ya. Pak Febrius mau nulis banyak halaman pun boleh, mau sedikit pun nggak ada masalah. Yang penting kan substansi yang diteliti jelas. Jadi kalau misalnya kemudian mau melakukan kajian teori di bab 2, latar belakangnya misalnya 4 halaman, kajian teorinya sekitar 6 halaman kan ya nggak proporsional. Nggak proporsional. Nggak proporsional. Kenapa nggak proporsional? Karena apa namanya? Berarti kan ketika melakukan kajian-kajian dan yang lain itu tidak mengembangkan terkait dengan konsep-konsep yang dalam variabel dan tujuan-tujuannya itu. Nah itu justru yang perlu Pak. Jadi jangan terikat dengan apa namanya? Terikat dengan berapa jumlah halaman. Jadi nggak perlu takut misalnya banyak sedikit nggak perlu takut Pak. Karena kalau kita membuat outline dengan baik, utamanya di kajian pustaka dan kajian teori, nanti otomatis itu akan memberikan proporsional. Gitu. Ya memang kalau orang kadang-kadang mau kaji panjang lebar dari mana-mana, kemudian sedikit dihubungkan lagi, jadi panjang lebar. Tapi teori-teori yang grand teori saja yang digunakan untuk mendukung variabel. Karena nanti kalau tidak, teori-teori yang kecil, yang tidak terkaitannya kecil-kecil, dimasukkan ya nanti terlalu banyak, akhirnya nggak fokus, Pak. Nggak fokus. Jadi misalnya kita bicara teori, misalnya teori kebutuhan misalnya. Kebutuhannya mengkaji banyak teori. Banyak teori. Akhirnya bingung kan? Yang saya gunakan teorinya siapa? Nah, dari teori-teori itu yang banyak sekali tadi dikerucutkan ke dalam kerangka yang lebih spesifik seperti itu. Jadi jangan terikat dengan wah saya nanti harus sekian halaman enggak gitu. Ya kalau misalnya membuat proposal itu sekitar antara lengkap itu sekitar 50 sampai 70 halaman itu sudah cukup sebenarnya. Karena kalau kita baik, tapi kalau kita terlalu banyak yang kita jelaskan terlalu melebar, nanti tidak fokus lagi, nanti juga nggak ketemu idenya. Maka ketika melebar, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau ini kecil seperti ini, dilebarkan begini, harus begini lagi, Pak. Harus teorinya, teori wajib. Teori wajib. Beda dengan teori kualitatif. Kualitatif teorinya trapesium begini, melebar. Nah, penelitian kualitatif itu begini. Jadi wajib terbalik. Kalau kuantitatif itu. Jadi dari yang banyak menjadi sempit. Kalau yang dari banyak disempitkan atau dibanyakkan seperti ini, harus dikerucutkan lagi seperti ini. Itu. Jadi itu akan lebih, apa namanya, nanti membantu dan ketika setiap variabel itu ada teori dan ada, apa namanya, grand teori yang mendukung, sudahlah. Di situ pasti tidak banyak pertanyaan ketika nanti ujian proposal karena
hanya bicara teknis karena alurnya, logikanya eh, diturunkan dari variabel apa saja sudah kelihatan seperti itu. Gitu. Gitu Pak Febrius ya. Seperti kalau di metodologi mau panjang lebar cari teori ke sana kemari nggak perlu di S2 itu. Di S1 mungkin perlu kalau ada pertanyaan Anda bingung gitu. Kecuali Anda menggunakan apa namanya analisa baru yang belum terbiasa digunakan oleh orang. Nah, Anda berikan secara konseptual supaya memberikan penguatan dan tidak timbul pertanyaan dari dosen penguji atau pembimbing. Itu tujuannya. Tapi kalau itu yang umum, misalnya regresi, ya pasti tahu lah ya. Rata-rata penguji tahu, oh regresi itu teorinya seperti ini, nggak perlu dicarikan sumber bukunya aja sudah kita ngerti gitu loh. Ngerti seperti itu. Demikian Pak Ebrius. Nah, baik Bante. Cuma tadi kan ya masalah kebaruan itu kalau menurut eh, panduan yang dikasih kan masuk di bab 1. Sementara Bante tadi bilang mestinya di bab 2. Jadi gimana Bante itu? Maka kan sebelum melakukan menuliskan ke bab 1 itu, melakukan kajian pustaka di bab 2 Pak. Supaya nanti nggak kerja 2 kali gitu. Jadi bab Oh 2 jadi di dapat. kajian pustaka dulu Bante. Iya, kalau mau begitu. Kalau mengkaji pustaka sendiri nanti ya nggak ketemu tiba-tiba. Oh, ternyata yang bab 1 saya kurang pas seperti itu. Walaupun kajian pustakanya itu masih global, itu sudah menemukan seperti itu, Pak. Karena kan kajian pustaka itu mengkaji berbagai pustaka. Nah, nanti akan ketemu hal yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, berbeda dengan penelitian yang lain itu dikatakan kebaruan, Pak. Oh Nah, gitu itu Bante. kalau Ya. dikaji kalau kaji hanya nyiapin jurnal sekitar 5 6 jurnal dikaji kadang-kadang belum tentu itu menjawab kebaruan. Tapi setelah kita mempelajari sekian banyak jurnal, kemudian menemukan poin-poin penting yang terkait, ini loh berbeda penelitian saya. Maka temukan konsep-konsep Buddhis yang jelas yang bisa memberikan yang membedakan ketika Anda gajikan variabel seperti itu. Gitu Pak Oh Febrius. baiklah Jadi Bante. Ya. jadi eh, cara kerja kita justru malah melakukan kajian pustaka. Dari kajian pustaka itu ketemu, oh ini loh yang baru, yang berbeda antara peneliti satu dengan yang lain yang saya kaji sekian banyak dari jurnal. Lah pilih jurnal-jurnal yang terdekat yang mendukung kebaruan yang dimasukkan di bab 1 bagian terakhir, gitu Pak. Oh baik Bante. Tadi nanya masalah halamannya kan gini Bante. Saya lihat ada yang tesis yang lain. Wah, jumlah halamannya banyak tenan begini-gini. Nah, kita yang kan nggak gitu banyak. Sekali lihat jadi minder gitu loh, lu. Kok gitu kan gitu, Bante. Ini Pak, kalau sudah dapat yang kecil itu mau ngembangkan nambah banyak lebih gampang malah. Lebih gampang karena bisa dikembangkan teorinya, dicarikan sumber sutanya, yang lebih banyak dukungan-dukungan itu nanti kan jadi lebih banyak seperti itu, Pak. Jadi justru kalau garis besar pokok-pokok yang penting itu kemudian mau dikembangkan cari suta itu nggak bakal selesai kalau nggak dibatasi. Tapi kalau sudah selesai secara utuh mungkin masih kurang banyak ini sutanya masih kurang, maka saya tambah lagi dari suta-suta itu saya akan buat redaksi sekitar 5, 6 atau 10 halaman. Itu sangat bisa, sangat bisa. Tapi kan kerangka besarnya sudah punya gitu. Kalau mau tebel-tebel, Pak. Kalau mau tebel-tebel. Jadi nggak perlu apa namanya kita mikir bahwa ikut-ikut sana perusahaannya tebel banget ya. Kalau terlalu melebar, ya nggak penting-penting dimasukin ya. Jadi nebel-nebelin, nebel-nebelin. Maka yang penting-penting lah, yang penting-penting kalau masih cukup, oh ini saya mau carikan tambahan jurnal, kajian lagi. Oh ini ketemu jurnal ini mendukung seperti ini, teman A mendukung variabel B. Nah itu kan nanti nambah paragraf Pak, nambah paragraf. Jauh lebih mudah kalau sudah secara utuhnya kelihatan, mau ditambah, dikurangi lebih gampang dibanding belum ada sama sekali. Maka perlu dibuatkan outline, kajian pustaka outline itu dari mana saja dan yang terkait mana saja. Karena kita itu lebih menekankan dan terkait nanti halaman-halaman yang dirujuk itu pakai halaman, maka
sejak awal harus juga menemukan jurnal-jurnalnya, Pak. Jadi kalau hanya menggunakan misalnya ChatGPT, Grok, Cloud, itu kan nggak punya sumber referensi. Nggak punya sumber referensi, maka cari sumber-sumber referensi eh, terlebih dahulu daripada kita nggak punya. Nah gitu lah. Kalau banyak sekali gimana Bante saya akan baca terkait dengan ini. Lah tinggal nanti ya menggunakan alat Pak kalau sudah seperti itu. Supaya menemukan poin-poin yang penting kalau baca 10, 30 halaman jurnal kali 50 atau 100 sudah berapa? Udah 3.000 halaman Pak. Nggak mungkin terbaca. Nah, yang paling mudah ya gunakan perangkat-perangkat seperti AI untuk merangkum, untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang terkait seperti itu dengan baik. Itu Pak. Jadi jangan kemudian merasa minder kok sedikit apa nggak perlu Pak. Wong itu karyanya Pak Febrius kok ngapain minder dengan orang lain. Belum tentu kalau Pak Febrius membaca yang tebel tadi kemudian justru fokus. Kadang-kadang lari ke sana kemari yang nggak penting-penting dimasuk-masukin. Yang nggak dukung variabel dimasukin biar kelihatan tebel gitu. Gitu misalnya. Jadi malah apa namanya boros karena nggak grand teori, nggak pakai grand teori. Kalau grand teori kan fokus langsung seperti itu. Karena Jadi gini itu Pak. Mas Jadi ini, eh, ya, kalau diambil pengalaman ketika saya dulu S1 kan di pertanian itu, saya punya dulu istilah kami sih tesis, bukan skripsi. Jadi tesis saya itu cuma 28 halaman aja Bante. Jadi tidak melebar kemana-mana teorinya. Nah sekarang lihat yang penulisan yang sekarang ini, wah begini banyak bagaimana ini kan gitu pemikirannya Bante. iya Pak. Saya tulis skripsi itu 200 halaman lebih ya Pak. Nah, tapi kan waktu saya konsultasi dosennya bilang hanya grand teori, Bante gitu. Ya saya langsung pangkas. Saya waktu itu nulis bab 2 itu sekitar 80 halaman Pak. Bab 2 itu 80 halaman. Begitu dosen nyampaikan grand teori Bante. Antara 80 lebih sampai hampir 90 itu saya pangkas sekitar 15 halaman. Ya sekitar 70-an sekian gitu. Kenapa dipangkas saya tahu memang ada saya terlalu lebay gitu loh. Teori-teori yang nggak terkait-kait dimasukin biar nambah semangat gitu. Tapi ternyata nggak nggak dibutuhkan gitu. Saya disampaikan tentang hanya ngomong grand teori gitu aja di dalam saya nggak dikoreksi juga saya bingung karena nggak diteliti satu persatu. Bukan malah bangga tapi malah bingung. Ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Hanya ditulisi grand teori gitu aja. Wah, ini baru saya mikir, oh iya banyak teori-teori yang eh, keterkaitannya terlalu jauh saya masukin. Nah, itu dibuangin, buangin, buangin, ya sudah. Gitu. Akhirnya juga jalan. Ya itu malah bingung Pak kalau nggak dikoreksi itu. Kadang-kadang saya kalau konsultasi nggak dicoret-coret itu malah bingung. Ini yang kurang mana, yang benar mana, kadang-kadang penulis itu bingung sendiri. Kalau banyak dicoret-coret itu berarti kan, atau mungkin sudah benar kita juga nggak tahu gitu. Atau sudah benar kita juga nggak tahu. Tapi barangkali ya sudah memenuhi, tapi eh, secara ketikan, secara bahasa mungkin kita karena kita koreksi berkali-kali ya. Jadi ketikan yang keliru apa atau tata bahasa yang kurang, nah itu apalagi sekarang ya banyak perangkat kan tata bahasa mungkin nggak sampai dikoreksi lah gitu karena udah dihaluskan dengan perangkat dan yang sebagainya bahkan hubungan antar paragraf sudah dibantu oleh mesin gitu kan itu kan akan membantu banget utamanya dosen pembimbing atau dosen penguji ya tidak perlu ngoreksi yang redaksional tapi ide-ide dan alur penelitiannya itu Pak Febrio jadi ya memang kalau dulu kan tugas akhir itu ya sama Pak kalau di luar itu ya hanya kalau tesis itu mungkin tapi ada juga Pak tesis-tesis yang bisa tebel-tebel ada juga karena memang cara memaparkannya bagus jadi dari berbagai teori kemudian jadi dari paragraf yang kecil dibesarkan dikecilin lagi gitu jadi besar itu mengkaji dari berbagai analisis kemudian ketemu yang lebih simpel dan alur analisisnya itu yang diceritakan Pak di situ ya, banyaknya itu karena alur analisanya
per tema-tema atau per paragraf, per variabel itu yang diturunkan seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir Pak, kalau saya itu pendek, oke gitu lah. Tapi kalau tiba-tiba panjang itu malah bingung. Malah bingung. Tapi yang penting kan walaupun pendek, kita tahu alur, kemudian logikanya, dan ketika ditanya itu tahu. Walaupun kita waktu mau ujian proposal itu tanya mesin, tolong nanti kemungkinan yang ditanyakan oleh dosen penguji apa, poin-poin apa, buatin. Mungkin sudah kita siapin begitu. Ya mahasiswa kudu pinter memang. Mahasiswa harus pinter gitu. Jadi ya kalau dosen tanyanya itu kan kita sudah, wah aku siapin kok. Tanyanya kadang-kadang malah yang sepele gitu. Tapi sepele itu kadang-kadang membuat kita nggak bisa ngomong. Nah itu kadang-kadang ya kan yang namanya tulisan itu pasti ada kurangnya. Kalau diuji itu bisa saja Pak kita cari kurangnya itu. Cari kurangnya. Tapi kan bukan cari kekurangan untuk jatuhkan mahasiswa tidak, tapi cari kurang supaya nanti jadi baik gitu loh. Jadi baik gitu. Jadi yang namanya ujian tuh ya karena namanya tesis, skripsi itu nggak bakal nggak ada revisi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kadang-kadang revisi itu bisa ngubah judul kadang Pak. Bagaimana Bante kalau ngubah judul lah? Kalau ngubah judul rata-rata sih penelitian-penelitian seperti penelitian kualitatif itu kalau ubah judul biasa saja Pak. Oh ini judulnya lebih bagus ini. Sama saya waktu ujian di S2 itu Bante kalau ini judulnya begini kan ini ada kurang di sini. Gimana kalau judulnya ini? Ngikutin aja. Oh ya bener. Judulnya itu saja udah cukup gitu. Sudah terjawab dalam semua tesis itu. Bisa aja berubah gitu, Pak. Tapi nggak ada masalah itu kalau berubah judul itu bukan berarti berubah meneliti lagi enggak. Judul itu sesuai dengan cakupan yang sudah diteliti. Karena kadang-kadang judul terlalu luas, tapi yang diteliti sempit. Sehingga judulnya disempitkan juga seperti itu. Saya pernah juga Pak nulis tesis juga gitu. Oh, ini kan judulnya terlalu luas, berarti model gini-gini. Apa nggak lebih ke arah di sini saja, dibatasi di sini. Saya pikir dan saya lihat analisis secara mendalam seperti itu ya siap gitu aja. Siap berubah, berubah yang penting kan lulus toh Pak. Yang penting kan lulus, berubah lulus kan. Bukan berubah nggak lulus. Kalau nggak mau berubah malah nggak lulus. Kan namanya ujian tesis kan yang penting lulus gitu loh. Gitu. Sama kuliah itu kan yang penting lulus Pak. Bagus tesisnya nggak lulus-lulus juga nggak bagus jadinya. Tesisnya biasa-biasa tapi selesai dan diuji lulus berarti bagus itu malah. Jadi jangan bandingkan yang panjang lebar. Ada Pak, ada. Eh, saya ada satu diberi skripsi Pak ini malah. Diberi skripsi oleh mahasiswa S1 dari Undip jurusan psikologi. Kebetulan saya jadi subjek penelitiannya 2 orang. Nulisnya berapa halaman Pak? Plus lampiran itu sekitar 400 halaman Pak. Jadi sampai kalau boleh saya ya apa kertas satu rem itu hampir kertas satu rem. Saya dikasih itu hampir kertas satu rem. Kenapa? Karena dia mentranskrip datanya itu panjang. Kalau tesisnya plus referensi itu sekitar 250-an lah. Tapi lampirannya 150 lebih. Lampiran datanya. Padahal tulisannya ketika dibaca ya biasa saja. Tapi nah itu kan waktu bimbingan sama dosen, waktu dia membuat apa namanya tabel, membuat lampiran-lampiran itu panjang. Lampirannya panjang, mulai menyusun instrumen uji coba sampai kemudian menyusun tabel-tabelnya, kemudian apa namanya transkrip wawancaranya itu dengan baik seperti itu. Jadi nggak usah khawatir gitu Pak. Jadi pasti nanti lebih gampang gitu. Bukan apa Bante, cuma minder aja lihat wah banyak orang gitu. Karena pengalaman yang waktu S1 dulu Bante, karena pengalaman S1 dulu. Nah, tapi kita tengok ya walaupun sama-sama jurusan eksak, ada yang kajiannya betul Bante sampai ratusan halaman. Nah, cuma kita terus terangnya cuma 28 halaman termasuk semua datanya, semua analisanya semua cuma 28 halaman. Dan
setelah diajukan ke dosen pembimbing, nggak ada koreksi, langsung suruh ujian. Nah, selesai. Cuma itu, Berarti tapi bagus lah, sekarang Pak. kan beda berarti. Nah, sekarang pun juga siapa tahu bisa gitu, Pak. Targetnya gitu berarti. Iyalah, jadi jangan terbebani oleh besar ke tipisnya atau tebal tipisnya tulisan, tapi substansinya. Tapi kalau mau ingin nulis yang tebal, gampang, Pak. Yang tebal itu yang banyak pasti di kajian pustaka dan kajian teori, Pak. Kalau kajian pustaka, kajian teori dikaji panjang, dan kemudian kita punya bahan panjang, akan panjang, Pak. Tapi kalau di latar belakang apa nggak bisa kita panjang-panjangin di pendahuluan itu. Karena Ya, ya. memang ada di latar belakang saja. Latar belakang kalau katakanlah latar belakang misalnya 10 halaman, paling tidak tesisnya mungkin sekitar 200-an lebih gitu. Ngapain membuat latar belakang panjang-panjang, padahal kita hanya fokus saja. Buat 3 sampai 5 lembar jawab lembar saja udah cukup. Apalagi itu tulis double spasi ya, Ya. double spasi. Kalau 5 lembar itu kan hanya sekitar butuh 15 pokok pikiran, Pak. Nah, kalau kemarin kita ajari yang membuat model apa namanya skrip dengan latar belakang outline seperti itu, lebih dari 10 halaman, Pak, itu kalau model begitu. Maka harus eh, lebih ringkas gitu. Misalnya ada gap analisis, gap teori mungkin dikasih 3, 4, 5 paragraf, dibuat 3 paragraf saja gitu. Sehingga di latar belakang itu gap teorinya jelas gitu. Jadi kalau ngikutin yang kita berikan prompt begitu, jadi panjang, Pak, itu. Panjang. Tapi kan jangan panjang-panjang, yang bikin kira-kira sekitar paling panjang misalnya 5 atau 6 halaman. Double spasi itu sudah sekitar, kalau pokok pikirannya 6 halaman itu kan, kalau satu lembar itu sekitar 3 pokok pikiran. Kalau satu paragraf itu terdiri dari 5 sampai 6 kalimat, 5 sampai 6 sampai 7 kalimat, berarti itu sudah dapat sepertiga halaman, Pak. Ya, betul. Jadi satu paragraf itu satu pokok pikiran satu paragraf, kalau satu lembar itu kan 3 pokok Ya. pikiran. Gitu. Itu sudah bagus seperti itu. Nah, cara-cara itu justru menurut saya sih yang perlu mahasiswa perhatikan, dan ketika kita membuat outline pokok pikiran, nanti ketika menjelaskan waktu presentasi proposal itu, pokok-pokok itulah yang akan dijelasin. Sehingga redaksinya ada di paragraf-paragraf itu. Sehingga orang dosen melihat itu, oh ini alur logika dalam menyusun ini jelas pokok pikiran, poin-poin penting ini dialurkan menjadi satu logika latar belakang mengapa kok saya menulis judul ini seperti itu, Pak. Jadi nggak susah sebenarnya, tapi kan karena mikirnya susah, jadi susah gitu loh. Kalau kita pikir jadi nggak susah, ya kita tulis saja. Nanti setelah ditulis kan, kalau udah ada tulisan lebih bagus ngoreksi dibanding buat baru, Pak. Dengan ngoreksi, loh setelah koreksi kok masih kurang baik, ya ulang lagi gitu. Biasa itu. Saya membuat latar belakang skripsi itu, saya mengulang kurang lebih ada 9 kali, Pak. Saya nulis 9 kali latar belakang baru ketemu. Itu toh kembali yang tengah lagi. Oh, kembali yang kesekian lebih pas dibanding yang terakhir gitu. Nah, dengan ada perbandingan seperti itu, telah dibaca itu logikanya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau membaca tesis orang lain, jangan dibaca isinya, karena nggak sama, percuma. Dibaca cara menyajikannya bagaimana gitu loh. Cara menyajikan paragraf, cara menyajikan ide, itu di, yang di, yang dilihat itu saja. Cara dia nulis kajian pustaka, cara menulis kajian teori, itu yang dipelajari, jangan isi yang dibaca tesisnya. Stres nanti malah. Baca 3 tesis, oh nggak sesuai dengan kita kok. Yang dilihat cara memaparkan idenya. Oh dia begitu. Lah kita nanti, saya maulah ini ide bagus ini. Cara memaparkan seperti ini. Saya mau model seperti itu. Gitu loh, Pak. Jadi saya kalau datang ke tempat waktu nulis tesis, disertasi apa, saya lihat disertasi orang, saya tidak lihat isinya.
bagaimana dia memaparkan ide kemudian sampai menghasilkan temuan akhir dari bab pertama sampai terakhir. Walaupun kita butuh waktu kurang lebih setengah jam itu kita sudah bisa baca semua, Pak. Dari mungkin ada yang nulis 300 halaman, 200 halaman. Karena kita mau lihat dari alur memaparkan latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian ide-ide pokok atau apa namanya identifikasi masalah sampai menjadi instrumen di bab 3 itu. Nah, cara itulah yang kita pelajari sehingga kita mudah untuk nulisnya, tidak bingung gitu loh. Itu. Itu Pak Febri ya. Ya. Baik Bante, terima kasih Bante. Ada yang lain silahkan. Atau ada yang masih bingung dan banget gitu. Bante, eh, izin Ya, izin menyampaikan sebenarnya saya dengan Pak Febrius sebenarnya kurang lebih sama. Eh, Kalau untuk judul untuk melakukan mengerjakannya sih nggak masalah. Cuma kadang lebih ke mental ya Bante. Kadang sudah disediakan tools-tools lainnya. Nah, ketika mengerjakan, entar kepikiran yang pada saat kita minggu lalu udah pembahasan minggu lalu Bante kan pernah ngomong ini namanya tempel-tempel gitu. Jadi kayak ngerjain sampai setengah, bab satunya kayak jadi keinget ini tempel-tempel banget gak ya? Terus bagaimana solusinya untuk nggak kelihatan tempel-tempelnya? Terus sama saya mau izin untuk yang Mandalay itu kan untuk pengutipannya misalnya eh, di bagian daftar pustakanya sih Bante saya belum begitu paham untuk dari Mandalay-nya seperti apa gitu. Bagian daftar pustakanya. Kalau untuk ini isinya sudah tahu cara mengutipnya dari Mandiri. Cuma untuk daftar pustakanya belum begitu paham. Begitu Bante. ya. Hmm, baik. Jadi apa namanya? Ketika kita mau nulis apa saja ya, memang yang paling utama kan nanti di daftar pustakanya. Lalu caranya bagaimana kalau daftar pustaka itu setelah, maksudnya akhirnya gitu ya? Iya betul. Ya, Kemarin sempat pakai Mendeley dari daftar pustaka langsung muncul gitu kan. Saya lupa. oke. Karena ada pertanyaan ya sekaligus saya kasih tahu ya. Contoh begini ya, kadang-kadang kita itu banyak mahasiswa saya, terutama mahasiswa S1 ya. S1 itu waktu kuliah tentang apa namanya web, bagian MS Word ini lulusnya A. Bagus dulu dia membuatnya, membuat paragraf setil, membuat apa-apa itu dengan baik. Tapi mungkin karena sudah sekian lama nggak pernah diulang lagi, waktu nulis skripsi kacau balau gitu loh. Ngikutin itu. Nah, maka teman-teman mahasiswa kan kadang-kadang kan ingin bedakan halaman di atas, di belakang gitu ya. Ada yang di atas dan di bawah gitu kan. Iya betul. Sudah tahu caranya ya. Jadi kalau mau melanjutkan ke halaman berikutnya, ketika halaman berikutnya nanti mau pakai, bukan pakai angka, kalau katakanlah halaman pertama ini nanti pakai huruf, maka harus diturunin breakout ini. Kelihatan ini ya? Kelihatan Bante. Apa kelihatan ini? Kelihatan Bante. Kalau yang akan berbeda, halaman berikutnya berbeda, harus klik yang ini ya. Saya kita klik ini. Kita buktikan, kasih halaman ya. Saya contoh, kita mau ngasih halaman. Halamannya misalnya di
Eh, karena skripsi kita adalah di atas ini ya, halaman di atas ini ya. Kita taruh halaman di atas ini. Oleh karena halaman pertama saya nggak mau di atas, pasti ya harusnya di bawah ya. Pakai nomor 6 Romawi ya. Saya kasih halaman di bawah ini dalam bentuk Romawi nanti. Ini. Halamannya akan saya rubah jadi bentuk Romawi. Saya format, bentuknya tidak angka gini, tapi Romawi ini ya. Akan start dari 1. Ini. Berarti Romawi. Berikutnya tidak Romawi. Jadi kalau saya enter lagi di sini, saya breakout lagi gini yang hanya yang atas ini saja, nanti akan keluarnya Romawi berikutnya 2-nya. Seperti ini ya. Kita kecilkan dulu aja. Misalnya ini kita akan breakout lagi, tambah lagi seperti ini. Akan tambah jadinya nanti akan ada Romawi 2 seperti ini. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan. Betul kelihatan? Betul, Nah, Bante. padahal yang di sini, ini. Nah, di sini kita akan rubah angkanya ini adalah angka 3, tapi akan saya rubah 1, karena saya nggak mau. Akan saya rubah angka 1. Berarti startnya angka 1, tapi angka biasa seperti ini. Jadi beda antara yang di sini dengan di sini ini. Saya mau di sini halamannya nggak di situ ya, saya mau halaman di atas. Di atas kanan seperti ini. Maka nanti akan berubah di atas kanan. Yang khusus ini ya. Itu. Bisa dirubah begitu. Maka untuk kayak begini tinggal nanti mengatur. Jadi kalau sudah tadi di breakout tadi antara halaman pertama dengan halaman ini kan berbeda. Ini misalnya kita buat landscape, misalnya orientasi landscape yang atas sudah nggak berubah. Kalau kita buat landscape seperti ini, memanjang melebar itu, yang atasnya nggak ikut. Gitu. Kita rubah potret lagi, ya seperti ini lagi potret. Gitu. Yang di sini kita rubah potret misalnya. Dia akan sesuai lagi seperti itu. Nah tadi kalau tadi kaitannya dengan mau referensi tadi di Mendeley, misalnya kan ngetik apa misalnya ya di sini ya. Misalnya apa. Misalnya kita langsung buat sitasi Mendeley. Misalnya apa aja di sini ya, gini ya. Misalnya dari 16 lagi misalnya. Jadi kalau kita nanti keluar ini, kita insert biografi ini, langsung keluar begini. Kalau atas kita tambah lagi ya akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Hasil akhir itu nanti jadikan halaman paling akhir. Maka kalau semua sudah satu, semuanya satu file, bisa begini. Nah, misalnya kalau kita misalnya di sini 1,
pendahuluan. Kemudian berikutnya ada A, Romanya seperti. Nah, ini harus tata dengan baik sehingga pakai namanya paragraf style. Jadi kita baik pakai style ini, yang ini kita buat sebagai paragraf style. Misalnya kita buat A seperti ini. Atau 1A biar tetap di atas ya. 1A begini. Oke. Dia ada di sini ya. Ya kalau kita mau berikutnya, misalnya di sini A gitu, misalnya pendahuluan, kita tata dulu ya. Misalnya tiba-tiba ngetik di sini identifikasi masalah. Jadi kalau seperti ini tinggal kita misalnya di sini kita klik yang ini langsung akan keluar B seperti ini ya. Pun gitu. Ini caranya yang tetap seperti yang akhirnya Jesslyn. Maaf teman-teman, sinyal Bante freeze atau di tempat Bante? Ya, itu. Seperti ini kita masukin lagi misalnya begini lah. Nanti di bawah ini ya tinggal kalau setelah akhir halaman semuanya baru dikeluarin ya sama aja. Di set bibliografi gini langsung keluar gini. Ini sudah ada begini. Sudah ada DOE-nya apa-apanya seperti itu. Kita terus daftar rujukan misalnya. Lebih ke sini. Nah, kalau kita buat per paragraf gimana? Seperti ini kan harus ditata lagi, misalnya harus ada di paling kiri, lah ini ditata di paling kiri seperti ini. Misalnya begitu ya. Jadi paragraf style itu membantu kita untuk mempermudah, mempercepat nulis ya. Jesslyn bisa dipahami? Ya, Bante mohon maaf, boleh diulang yang bagian bawahnya yang daftar rujukannya, karena tadi sempat freeze, Bante. Ya, kalau seperti ini, untuk nampilkan ini, misalnya kita hapus gini ya. Setelah gini, kita ke referensi, kemudian ini insert bibliografi. Insert bibliografi langsung keluar begini ya. Oh, Setelah itu kita edit, after before-nya ini. After before-nya ini dihilangin ya jadi 0 gitu. Kalau ini dibuat double, misalnya 1,5 spasi seperti ini ya. Jadi baik, after paham. before seperti ini. Di sini juga begitu karena kadang-kadang nggak double spasi, tapi kalau double spasi after before-nya dihilangi, kemudian dibuat double spasi seperti itu. Jadi terkait dengan tadi pertanyaan Pak Febrius, kenapa jadi banyak? Karena ya double spasi ini loh. Bisa dipahami ya? Bisa, Bante. Cuma Tuh. saya coba
belajar ini kan dari Microsoft Word untuk halaman. Cuma pada saat breaknya itu ketika saya ganti tulisan dari Romawi ke yang biasa, halaman sebelum-sebelumnya ngikut jadinya sama gitu. Karena Jadi satu kelompok break ya. Maka ketika membuat halaman baru begini, kita harus pastikan bahwa ini sendiri. Kalau kita mau break, misalnya kita setting dulu semuanya, ukuran kertasnya apa-apa, misalnya semua sudah kita setting, A4 misalnya, kemudian ini 4, 3 ya, 4, 4, misalnya 3, 3. Bante Seperti ini, screen-nya masih freeze, masih di bab 1, nggak goyang apa-apa. bentar ya, saya coba lagi. Jadi misalnya kalau kita di yang seperti ini kelihatan ya. Ya, kelihatan Bante. Jadi kalau kita udah pastikan di sini 44, A4, kemudian kita 4433, sudah pastikan seperti ini, kita tinggal kita oke. Ini sudah sama semua ya. Kemudian juga sama paragrafnya kita jadikan semua, kemudian di sini 0, kemudian di sini double spasi, kita yakinkan begitu. Jadi kenapa antar paragraf ada beda jaraknya dengan paragraf yang biasa? Karena after before-nya yang ini, yang after before ini tidak dihilangin. Ini yang seringkali sepele tapi masalah. Nah, setelah ini baru kita break, misalnya halaman yang berikutnya. Pakai next back ini, oke. Nah, yang di sini nih, yang pertama tadi, ini kalau mau turunkan ke bawah gitu, misalnya gini, ya sampai ke berikutnya. Misalnya di sini ya. Nanti yang bagian ini akan berbeda ya. Hmm. Kemudian kalau kita mau halamannya tadi kita bedakan ya kita tinggal lihat halaman saja. Misalnya bagian apa namanya di top ya, bagian atas kanan misalnya gini. Nah untuk supaya jaraknya ini nggak terlalu banyak, nanti harus kita atur. Ini kan bab satu harusnya di tengah, di bawah ya, di atas ya. Nah ini kita misalnya di sini A misalnya. Saya A di sini pendahuluan. Harusnya kan ini apa namanya ada di bawah. Maka kita setting supaya jaraknya tidak terlalu jauh gini. Ya sama di sini. Di sini kita setting ya layout ini. Headernya ini kita tambahi 2. 2 tambah 1 berarti 3. Kalau kita seperti ini kita oke. Nanti agak turun gini ya. Karena ini 4 harusnya kan nanti di bawah sini juga di sini terlalu jauh. Maka kita harus edit lagi supaya jadi 3. Yang ini. Tuh 2, saya 3 cm dari atas. Berarti nanti dari teks 1 cm. Kemudian kita atur di halaman pertama itu kita atur ini, diklik di sini nih. Different first fake. Langsung akan berubah ya di sini ya. Sudah nggak ada di sini. Tinggal kalau kita masukkan di sini, misalnya kita masukkan halamannya, sini kita masukkan di sini supaya nanti di tengah.
Ini jaraknya juga perlu dinaikkan lagi karena ini jaraknya adalah 2. Ada di sini. Udah beda ya. Jadi nggak bisa dibuat manual. Kalau gitu manual nanti kacau. Ini contoh yang sederhana ya. Tinggal diedit lagi tadi misalnya. Yang bawahnya kan belum dirubah. Yang layoutnya ini kita karena bawah 3 berarti ini kita buat 2 senti. Jadi agak di atas ini. Nanti jarak antara tag dengan halaman 1 senti. Nah, nanti berikutnya yang kedua tadi, misalnya ini mau dirubah, misalnya nanti dari pendahuluan, dari apa lah, kita sesuaikan aja. Kalau ini misalnya jadi bab daftar isi, daftar judul tinggal di break lagi, dirubah lagi. Itu. Jadi hal yang simpel tapi kadang-kadang nggak kita perhatikan. Selagi satu rumpun tadi di enter-enter halaman berikutnya, itu ngikutin semua kalau dirubah. Tapi kalau kita naik break berarti kan berbeda lagi, bisa diatur. Misalnya bab 3, nanti setiap naik break tadi halamannya berikutnya melanjutkan, tetapi di tengah nanti. Di bawah, kalau naik break berarti ada di bawah gitu. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Oke. Terus secara teknis ya, saya rasa tadi kita sampaikan juga bagaimana nulis, karena proposal itu juga kaitan dengan tulisan. Kita sampaikan gini biar apa para mahasiswa gampang gitu loh untuk nulisnya. Kenapa nulis kadang-kadang buat paragraf itu lari sana ada yang 2, ada 1,2. Jadi jarak antar paragraf diperhatikan itu adalah 1,2 cm. 1,2 cm. Itu. Jadi karena 1,2 cm ya diatur gitu. Ada pertanyaan silakan. Jadi kalau kita eh, misalnya kesulitan apa itu ya saya rasa tinggal kita atur saja gimana supaya kita nggak kesulitan seperti itu. Ada gambaran ya, teman-teman ya. Jadi supaya nggak kesulitan gitu. Nah, bagaimana manajemen paragraf kemudian sampai poin-poin ke dalam itu yang penting para mahasiswa itu menurut saya membuat satu paragraf still eh, eh, di satu halaman kemudian digunakan untuk bab berikutnya seperti itu. Itu caranya.
Jadi misalnya ya, gitu. Misalnya mahasiswa di sini mau membuat katakanlah materi begini ya. Kita tata bahwa ini ke kanannya harus 1,2. Maka kita buat paragrafnya, kita membuat paragraf outline ini kita buat 1,2 ya. Seperti ini. 1,2 seperti ini. Biasanya tulisan begini itu kan ada di begini. Ada di begini nih. Karena ini 1,2 kemudian ada di sini dan belum rata kanan, saya edit lagi menjadi rata kanan tagnya. Supaya jadi rata kanan gini, kita ratakan kanan seperti gini. Nah, ketika nanti mau nulis ini lagi A, B, C dan selanjutnya, maka buat namanya paragraf style tadi seperti yang kita buat tadi. Caranya kita klik style, kemudian kita tambahkan paragraf ini, berarti tambah 1A titik misalnya begini ya. Jadi ada di atas ini. Kemudian paragraf ini juga akan saya buat juga lagi satu, misalnya paragraf begitu. Saya yang tahu kodenya ya. Berarti satu itu maksud saya adalah dari halaman A atau A paragraf juga boleh. Jadi kalau saya menulis nanti yang tujuan ini seperti ini akan jadi paragraf. Tapi kalau saya ketik A gini langsung jadi B begitu ya. Begitu berikutnya ini tinggal ketik 1P udah jadi paragraf begini ya. Jadi akan mempermudah ketika kita mau ngedit sesuatu tidak bingung mana paragraf mana tidak seperti itu. Karena tujuan pelajaran ada 1-2, lah di sini kita buat 1-2. Misalnya kita buat model 1-2 seperti ini. Nah, 1-2 ini juga kita nanti berikan paragraf style lagi. Kalau ada yang sama seperti ini, tinggal kita klik paragrafnya udah jadi beres gitu. Misalnya ketiga, kita mau materi ini, mau kita jadi paragraf gini C. Atau relevansinya ini jadi C, begini. Berarti code-nya ini tinggal kita P, langsung jadi paragraf begini gitu ya. Jadi kita nggak usah apa namanya pusing, misalnya apa gitu. Jadi kalau Anda buahnya ya nanti tinggal apa namanya Anda buat aja. Kalau ini sudah satu lengkap semua, Anda save as, jadikan para bab 2, bab 3, bab 4 itu akan jadi sudah langsung otomatis gitu ya. Jadi kalau ngedit-ngedit seperti ini misalnya ada paragraf gini tinggal ketik P gini sudah langsung jadi paragraf. Langsung paragraf gini semua. Kita nggak usah apa namanya mikir lagi 1,2 atau tidak, sudah ini sudah 1,2 antar paragrafnya. Itu contoh yang sebenarnya dalam tata tulis penulisan proposal itu ini menjadi bagian penting. Karena tulisan itu adalah tulisan akademik, tidak boleh sembarangan. Jadi seperti ini. Karena model kita adalah modelnya A, setelah angka huruf besar, angka huruf kecil, angka kecil kurung tertutup seperti itu. Pedomannya. Ada gambaran ya. Jadi teknik tulis ini kenapa kadang bingung di enter lari sana lari sini, ditarik-tarik malah kacau. Maka antara huruf A pertama dengan bab pertama
sama dengan huruf A bab kedua harus sama posisinya gitu loh. Jangan lari kiri, ada lari kanan, ada dirunutkan nggak runtut. Ini bagian mana kan nggak jelas. Maka ketika kita tahu apa namanya, misalnya kita eh, contohnya ya kita lihat tata tulis kita ini kan lebih mudah dipahami ya karena angka. Misalnya gini, dari A, misalnya A gini ya, nanti A, berikutnya itu angka 1, berikutnya A kecil, berikutnya angka 1 seperti ini. Itu. Poin berikutnya dari A itu pasti begini. Seperti ini nanti. Kalau di bawah sini nanti ada angka 2 ya harus sama dengan angka ini, duanya. Duanya posisinya sama dengan ini. Seperti ini. Itu ada misalnya A lagi 1, ya posisinya sama juga dengan A yang di sini. Ini. Nah ini yang seperti ini dibuat dulu paragraf style yang sebelah kanan ini sehingga tidak bingung. Tidak bingung seperti ini. Misalnya kayak bagian dari ini kan angka 1 ini. Angka 1 ini kita buatkan paragraf style 1 gitu ya. Itu. Contoh misalnya seperti ini, kita akan buat misalnya angka 1 ini, model ini akan saya jadikan misalnya eh, eh, A, eh, misalnya 1, A1 misalnya seperti ini ya. Saya akan jadikan seperti itu. Berarti eh, supaya apa? Angka itu supaya di atas ini loh ya, nggak kelihatan paling atas, nggak di bawah gitu. Ini kita kasih A1 gini seperti ini. Karena ini nerusin atas, berarti akan saya rubah start dari pertama seperti itu. Start dari pertama. Berikutnya baru A, misalnya kita ini taruh misalnya huruf A kecil. Begini ya. Ini kita taruh di sebelah kanan sih seperti ini. Kita nggak usah bold misalnya seperti ini. Nah ini kita jadikan paragraf lagi. 1.1a misalnya gitu ya. 1a, 1 titik misalnya A kecil seperti ini. Ini yang tahu kita sendiri aja. Berarti kalau di sini berarti ada sini. Kalau nanti ada B, teori B ini juga saya tinggal gini asal B. Berarti paragrafnya di sini adalah paragraf yang misalnya di sini akan ada di sini. Kita akan buat paragraf di situ. Berarti di sini. Jadi gampang ya. Kalau seperti ini, karena bawahnya ada bawah, banyak. Saya juga buat lagi, misalnya 1A, 1 titik A, titik A, titik P misalnya ya. Paragraf ya, seperti ini. Ada di sini. Jadi berikutnya ini saya tinggal melanjutkan saja ini misalnya, seperti ini. Kalau saya klik yang ini langsung otomatis sesuai dengan atasnya ini. Jadi ini kalau sudah tahu gini akan ngerjakan di sini akan sama semua ya. Kalau enggak ya ditulis yang jelas.
paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ada ke kanannya berapa? 1, 2, 3, misalnya gitu. Paragraf 1 misalnya yang di sini ditulis 1 paragraf. Misalnya yang di sini 2 paragraf atau di bawahnya angka 5 ini ada paragraf, 2 paragraf. Ini membantu banget untuk teknik penulisan dan pengeditan nanti ketika kita membuat tesis ya. Ini hal sepele tapi mahasiswa kadang-kadang lari sana lari sini. Subbab ini subbab bagian judul atau subbab bagian sub-subbab atau apa nggak bisa bedakan. Jadi kalau angka 1 berarti subbab dari eh, subbab judul, berarti bab kedua dari judul. A, A itu subbab, angka 1 berarti sub dari sub A gitu. A kecil berarti sub dari angka 1 tadi gitu. Jadi eh, teknik menulis usulan penelitian itu hal-hal ini penting banget ya. Jadi tata tulis itu sangat dikoreksi kok dalam tulisan tesis itu maupun skripsi. Karena memang kita menyiapkan usulan seminar proposal ini juga tulisannya, cara nulis dan yang lain sudah harus rapi begitu. Sehingga jadi proposal itu tidak lari sana lari sini. Kalau hanya ngetik biasa ngikutin Word itu bisa pusing karena lari sana sini. Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Bante, izin bertanya, saya Kurniawan. Itu kan kalau misalnya saya nggak buat latar belakang masalah, kemudian bab 1, bab 2 tentang identifikasi masalah. Saya mencari sumbernya dari misalnya dari ChatGPT atau mungkin dari sumbernya seperti Gemini. Itu kan nggak bisa dikutip sama persis ya, Bante ya. Harus diparifrase ya. Cara parifrase. Iya, Pak. Nah, parifrase itu caranya bagaimana ya, Bante? Saya lupa tuh, Bante. Kalau itu kan nggak boleh dikutip langsung, bahasa mesin kan beda. Maksudnya supaya kita nggak ketahuan benar-benar mengcopy paste begitu, Bante. Itu Bante pernah bilang, cuma saya lupa caranya gimana ya. Jadi di samping ada mesin-mesin yang hanya menulis, ada mesin juga yang menuliskan ulang. Banyak ya seperti misalnya kayak eh, Skyspace itu juga bisa digunakan untuk nulis, Pak. Untuk apa namanya? Untuk eh, Quillbot misalnya gitu juga bisa. Di misalnya kalau Skillspace itu ada juga yang untuk parafrase. Nah, parafrase itu sendiri kadang-kadang juga ada kalimat-kalimat atau paragraf yang kita tahu ya. Misalnya tulisan mahasiswa itu hasil karya dari mesin, kalau saya baca langsung tahu saya. Karena ada istilah-istilah yang itu diulang-ulang dalam kalimat itu. Maka cara membuat perintah, cara apa harus diedit lagi supaya lebih bagus. Nah, cara yang paling gampang, Pak saya di sini.
Ini kelihatan nggak ya? Ya, ya, kelihatan berarti. Ya, tinggal ditaruh di sini aja Pak. Ini pakai Skillspace juga bisa untuk para prase ya. Untuk para prase. Misalnya contoh seperti ini, kita mau para prase seperti ini ya. Seperti ini. Tulisan seperti ini kan kadang-kadang dalam proses ini. Nah ini perlu diparafrase ya. Biar ditulis ulang di parafrase seperti ini. Nah ini. Misalnya di sini juga ada, setelah di parafrase masih ada iya lagi. Nah ini harus diedit ya. Harus diedit seperti itu. Parafrasenya kita pakai yang formal misalnya. Silahkan aja misalnya seperti ini. Ini pun kadang-kadang ini nggak jelas seperti ini parafrasenya kan. Maka kita harus juga edit lagi. Nggak sempurna seperti ini. Atau misalnya kita pakai yang lain. Misalnya seperti ini. Kayak yang lain begini. Ini pakai namanya Edit GPT ya. Edit GPT ini coba saya minta untuk di-improve. Ditulis ulang. Nah ini ada yang ditulis Pak di sini. Ada yang dicorek. Yangnya dihilangi. Beliau dicorek lagi. Seperti ini. Ya, kita accept semua. Suruh nulis ulang misalnya. Supaya lebih bagus misalnya. Ini ada diedit lagi seperti ini. Keajaiban Pencapaian Sempurna mengisahkan tambah menceritakan pengalaman Siddhartha menuju kebudayaan misalnya. Selama proses ini, nah ini tinggal kita rubah lagi seperti ini sudah jadi bagus. Kita coba suruh tulis ulang lagi kayak apa. Nah ini membantu, nah ini menceritakan diganti menggambarkan. Selama diganti dalam proses tersebut. Nah ini ada diedit kembali ya. Jadi lebih kalimatnya lebih baik seperti ini. Jadi banyak Pak untuk para prase itu mau pakai Quillboard itu juga bisa, ini juga bisa banyak yang bisa kita gunakan untuk para prase Pak. Oh iya, itu Willbot. Oh iya. Willbot itu tinggal pakai aja Bante. Itu Willbot itu kan aplikasi ya yang udah disiapkan untuk parafrase, nggak perlu download ya Bante ya. Willbot itu. Enggak. Quillboard itu web Pak. Oh di Google, dari Google masuk ketik Willbot udah bisa dipakai ya Bante. Bisa. Bante, nanti kan saya kan kurang bisa nih Bante. Kalau saya mau ketemu Bante di Jakarta, di mana di Prasada Jinara kita, bisa nggak Bante ya? Bisa Pak, nanti kalau pas Jakarta saya ada waktu saya kabari ya. Kemarin waktunya Iya. sedikit, kemudian kadang-kadang sedikit itu susah. Kalau nanti pas agak banyak, mungkin bisa. Karena kan saya juga sering ke Jakarta, tapi kadang waktunya sedikit-sedikit. Kalau agak ada Ya, banyak waktunya dan Pak Kurniawan bisa ya, bisa ketemu sih. Kadang-kadang kalau iya. langsung mungkin lebih cepat gitu ya Pak ya maksudnya. Iya, kalau melalui Maya begini saya kadang-kadang susah. Saya mau tanya apa tuh namanya, banyak yang ingin saya tanyakan tapi nggak, karena susah gitu. Karena kita ini sih ya pakai apa jauh gitu belajarnya. Ya. Iya Pak. Oke Pak. Jadi pelan-pelan mesti bisa lah kalau yang penting semangat gitu. Jangan merasa Ya Pak. khawatir apa yang penting variabel judul-judulnya udah fix, tinggal ditulis sambil diperbaiki seperti itu. Nanti lama-lama jadi yang terbaik seperti itu. Ya Pak, terima kasih Bante. Ya. Ya, jadi tadi pertanyaannya Jesselyn ketika terkait dengan apa namanya dari Mendeley kemudian berkembang bagaimana kita menggunakan lembar Word itu untuk nulis yang lebih baik dan lebih cepat ya. Jadi kalau Anda misalnya dari mana-mana taruh-taruh aja nanti ketika diedit ya sesuai dengan alurnya dengan baik seperti itu. Sehingga kita nggak bingung ya. Saya menulis paragraf style itu sampai saya catat di dalam kertas biar nanti
saya print di kertas, oh ini paragrafnya seperti ini, biar nanti sama ya. Ya, ini angka A1, A kecil, 1 kurung buka, sampai di situ cukup lah. Kadang-kadang nggak perlu sampai kurung A lagi. Karena kalau muncul A seperti itu lagi, mending masuk dalam paragraf. Huruf A-nya itu. Dan dalam paragraf bisa di kurung buka, kurung tutup seperti itu. Sampai pada A kecil udah cukup ya kalau tesis itu. Karena nggak mungkin akan diperpanjang lagi. Jesslyn bisa dipahami ya Iya, tadi ya. ya, bisa Bante. Ini lagi coba-coba. Itu kan nanti kan kalau punya bab 1 lengkap gitu, nanti berikutnya bab berikutnya itu tinggal menggunakan itu jadi rapi semua hasilnya. Nggak lari sana lari sini. Kadang-kadang paragraf ada yang hanya 3 kata jaraknya, 4 kata. Padahal rata-rata kan sekitar 5-6 kata ya. Itu kalau dihitung 1,2 cm. 1,2 cm itu sekitar 6 hentakan, 6 ketukan. Tapi jangan ditulis ketuk-ketuk 6, ketuk-ketuk 6. Nanti kalau merubah-rubah ya kacau balau nanti. Beda dengan manual itu. Nama budaya Bante. Nama budaya Bu. Bante, GPT. Itu bayar nggak Bante ya? Kalau nggak bayar ya 10.000 kata. Oh, jadi kita pilih yang free punya Bante ya? Bu, 10.000 nanti harus 10.000. ganti email lagi. Oh, begitu Bante. Mm. Tadi saya coba masuk, saya lihat kayaknya berbayar ini. Enggak, kalau yang gratis 10 dapatnya. 10.000 ya Bante. Oke ya. 10.000 Bante, terima kata. kasih Bante. 10.000 kata lumayan. 10.000 kata. Lumayan. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya kita mau belum selesai, berarti kita ganti email kita lagi ya? Iyalah. Maunya gratis ya Ah, iya punya Bante. email banyak. Iya Bante ya. Terima kasih Bante. Ya, ya. Jadi GPT itu agak lumayan ya ngeditkan kita. Nah, kalau parafrase kadang-kadang hanya diparafrasekan, tergantung parafrasenya, banyak macamnya ya, banyak macamnya. Ya Bante. Jadi kalau kalau pakai mesin nggak bagus ya pakai kita sendiri pikiran kita. Kadang-kadang kita mau terlalu lama-lama begitu ya. Kalau masih kurang puas diedit sendiri, disesuaikan dengan bahasa sendiri, lebih lebih apa lebih. eh, Tapi kadang-kadang kan bahasa kita malah lebih susah dibanding yang sudah ada gitu. Baik Bante. Oke. Jadi nanti yang sudah jadi, yang sampai di bab 2, silakan nanti saya upload. Nanti saya siap sediakan untuk khusus untuk ujian tengah semester. Silakan di-upload di sana. Kemudian nanti akan saya cek kayak apa hasilnya. Ya nanti setelah bertahap ketika kegiatan-kegiatan seperti ini kan tadi bagaimana memaparkan ide-ide, isi-isi dalam semua. Nanti kita akan bagaimana cara membuat PowerPoint-nya. Nanti kita juga akan diskusikan juga. Bagaimana nanti presentasi di hadapan eh, para penguji, kemudian bagaimana caranya, lah itu. Di mahasiswa harus juga punya keterampilan itu, keterampilan. Dijawabnya yang apa? Yang jelas kalau ditanya. Kalau proposal ya jawab yang poin-poin. Kalau ada masukan ya diterima gitu aja udah beres ya. Karena masukan kok. Seperti itu. Ini secara teknis saya rasa kadang-kadang teknis itu sepele tetapi justru yang sering banyak masukan tuh di teknis. Kadang-kadang sudah zamannya eranya gini kok tata tulis, tata ketik, eh, jarak spasi itu malah apa
ngoreksi gitu loh. Harusnya sudah tidak perlu gitu. Kalau udah pakai paragraf style gini kan dosen penguji, dosen pembimbing itu nggak usah pusing gitu loh. Usah nanti ngorek-ngorek gara-gara spasi, editan kalimat yang kurang. Nah, paling nanti ngarahkan substansi isi konten gitu ya. Kalau cara menata dan menampilkan di wordnya itu udah baik gitu loh. Oleh karena tadi sitasi itu adalah apa namanya menggunakan ibaratnya itu menggunakan halaman, maka ya Anda harus cari halamannya ya, harus cari halamannya karena pakai halaman, maka eh, di tesis kita ini harus pakai halaman. Nah, untuk itu para mahasiswa juga harus cari halamannya supaya nanti ketemu halaman mana seperti itu. Itu yang apa namanya justru menjadi penting ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin mahasiswa juga bisa memanfaatkan misalnya tadi kesulitan seperti ada beberapa macam alami kesulitan untuk cari penelitian-penelitian yang mendukung terhadap tema-tema yang diteliti. Mahasiswa juga bisa memanfaatkan platform yang menurut saya cukup baik dan tidak perlu bayar ya. Ini yaitu namanya Paper Finder. Paper Finder itu adalah paper yang bisa digunakan untuk mencari apa namanya misalnya judulnya ini ya, misalnya judul ini itu akan mencarikan jurnal-jurnal terkait dengan judul ini yang dekat, misalnya ada di sebelah kanan ini sudah ketemu seperti ini. Tinggal kita set misalnya dapat kira-kira 72 paper ya yang mendukung judul ini. Nah, ini kan bagus karena di sini juga ada poin-poinnya yang setiap artikel itu di apa namanya yang relevan ya, kalimat yang relevan dan kita bisa cek kemudian dari yang relevan ini ada di mana saja seperti itu. Ini cukup membantu dan jurnalnya bisa langsung kita juga download di sini juga. Ini silahkan memanfaatkan ini untuk kepentingan teman-teman juga apa namanya misalnya akan lihat penelitian-penelitian atau jurnal yang lain yang terkait yang disitasi di jurnal ini, judul ini, kemudian di dalamnya dia ngutip kemana saja. Gitu. Nah kalau para mahasiswa mungkin bahasa Inggrisnya kurang atau pas-pasan ya, Anda misalnya pakai Google Chrome. Google Chrome untuk apa namanya untuk mencari ini. Karena ketika di Google Chrome nanti hasilnya bisa diterjemahin langsung. Jadi bisa diterjemahkan langsung seperti itu maksudnya. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatin dan ini
menurut saya juga lumayan bagus ya, karena ada kalimat-kalimat yang terkait terdekat ya, yang dirujuk di sini. Misalnya di sini kita lihat so evident yang digunakan di mana saja, kalimat yang mana ada di mana. Nah, itu nanti kita lihat di sini bisa kelihatan ya, atau di abstraknya atau di mana kelihatan di sini. Seperti itu. Silakan kalau itu dimanfaatkan juga, karena ini juga lumayan karena free ya. Silakan juga dimanfaatin ya. Saya paper finder AI ini. Jadi kalau misalnya ada kalimat apa, Anda nggak punya sumber, Anda taruh saja paragraf itu di situ. Nanti akan didukung dokumen itu apa namanya jurnal-jurnal terkait yang dekat apa saja. Anda tinggal lihat yang dukung. Maka kalau dibuat kajian pustaka, menurut saya ini sangat membantu banget gitu loh. Seperti kemarin yang pernah saya sampaikan juga ada notebook lm.google.com itu juga membantu. Kalau ini lebih spesifik mencarikan yang terkait saja. Kalau Google LM kan jurnal yang sudah di-download. Kadang-kadang jurnal yang di-download belum tentu sama kan. Belum tentu sama. Tapi kita bisa menganalisa jurnal-jurnal itu. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau ditaruh di misalnya seperti ini, kita pakai misalnya Chrome atau Google Chrome, kita bisa langsung diterjemahkan di Google Chrome itu sendiri. Misalnya di sini. Ini kan langsung bahasa Indonesia semua ya. Karena di Google Chrome ini ada terjemahannya ini. Kalau mau ke Inggris ya tinggal Inggris saja kalau biasa Inggris gitu ya. Kalau tidak, judul ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Supaya dapat semua artikel yang lainnya pun masuk. Sehingga banyak ya. Ini terjemahin dulu. Misalnya. Nanti akan cari. Nah, di sini tinggal kita terjemahin ke Indonesia, nanti semua sudah Indonesia semua. Termasuk bacaan-bacaannya ini Indonesia semua. Misalnya di sini tunjukkan buktinya di mana. Nah, ini kita cari buktinya ada di mana. Jurnal apa, halaman berapa, tinggal dicek ya. Ini apa namanya cukup membantu lah kalau mau. Tinggal pilih tahunnya, dibatasin tahun berapa. Nggak diedit aja di sini, mulai tahun berapa. Jadi saya rasa dengan banyak tool-tool begini mempermudah kita untuk mencari jurnal-jurnal terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Tadi sudah sekitar ada 70 misalnya kan. Dengan 70 kan lumayan gitu loh. Lumayan gitu. Bante izin bertanya. Ya. Ya, saya terlintas sesuatu yaitu untuk yang penelitian kuantitatif biasanya kan harus sebelum SPSS harus mengirim kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan kepada yang diteliti. Nah, biasanya kalau saya S1 itu pertanyaannya itu diambil dari jurnal utama yang penelitian terdahulu. Nah, kalau untuk yang membuat tesis ini seperti apa? Apakah pertanyaannya kita buat sendiri atau harus email ke yang punya jurnal itu atau gimana, Bante? Ya kalau kita nggak mau menggunakan instrumen mereka, ya kita buat sendiri lah. Kita buat sendiri yang kita turunkan dari variabel supaya
variabel dan indikator. Dari indikator itu nanti akan dideskripsikan dan deskripsi akan jadi instrumen. Jadi membuat sendiri. Jadi bukan kalau kecuali misalnya instrumennya punya orang saya mau gunakan ya harus izin. Kalau nggak perlu ya Anda turunkan dari teori mendapatkan indikator dan deskripsi baru ya Anda membuat instrumen sendiri dan diuji validitas reliabilitas instrumen itu. Kalau itu sudah memenuhi syarat validitas reliabilitas instrumen ya bisa digunakan seperti itu ya. Jadi tidak harus apa namanya cari nggak belum tentu sama karena kita mau gabungkan dengan nilai Buddhis apa nggak barang nggak akan sama. Kalau kita mau menganalisa kemudian menjadi variabel yang didefinisikan sesuai dengan konteks Buddhis seperti itu. Itu Jesslyn. Oke, baik Bante. Terima kasih. Jadi instrumen justru membuat sendiri lebih apa namanya sesuai dengan apa yang mau kita teliti. Karena kalau kecuali menggunakan instrumen yang sudah ada misalnya seperti itu. Tapi kan belum tentu sama dengan penelitian kita kan. Maka Iya, betul butuh Bante. tuh. Yaitu teman-teman jadi sekarang kalau mau nulis mau apa saya rasa nggak ada istilah kesulitan ya. Cari jurnal kesulitan nggak? Wong cari dari judul ditaruh saja sudah dapat jurnal sekitar 71. Belum dikembangkan dari 71 yang terkait. Dan itu nanti bisa juga kita lihat dari keterkaitan-keterkaitan itu kita bisa link-linkkan dengan yang lain seperti itu. Jadi silakan kalau misalnya kesulitan ya cari paper vendor apa-apa itu di tutorialnya gitu ya. Bante izin. Ya, Ya, terkait ini Bante di luar materi perkuliahan, yang seminar di luar jam perkuliahan ya, kita akan mengadakannya webinar pertama itu di hari Jumat tanggal 2 Mei Bante. Nah ini 2 Mei ya. ya 2 Mei, narasumbernya sudah dapat, terus tadi pagi juga Satset dengan admin langsung dibuatkan poster, sudah di-share juga Bante. Ya, Cuman saya ya. jadi kepikiran karena kan judulnya yang kita udah pilih itu belum ACC Bante sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah, Temanya. karena nanti kan di situ memberikan support pada Anda untuk nanti gimana cara atau ada setelah ikut lagi ada ide-ide baru untuk dapatkan judul kan nggak masalah ya. Saya rasa kalau itu kan supaya kita tidak blok mental ya kalau menulis gitu. Oh, saya rasa tidak judulnya karena masing-masing sudah punya judul ya. Siapa tahu nanti di situ kan punya trik gimana apa dari sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita peroleh. Di apa namanya tetap laksanakan bahwa ini adalah kegiatan yang memang mendukung. Kadang-kadang kita kan yang kita butuhkan adalah support system dari orang lain yang memberikan agar kita semangat dan tulis ya. Itu. Gitu Mbak Mary. Iya, baik Bante, terima kasih. Nanti untuk webinar selanjutnya akan kami infokan juga kepada Bante, juga mungkin akan didiskusikan mengenai temanya gitu ya Ya. Bante ya. Terima kasih Bante. Yang penting tema itu kan kenapa kita mau mengambil yang mendukung support sistem nulis dan yang lain karena kebutuhan kita itu. Kalau yang lain-lain banyak sekali. Mau menggunakan perkembangan AI untuk nulis apa-apa banyak, tapi kan kamu cari narasumber juga terbatas. Gitu loh. Kita bisa belajar. Jadi yang misalnya nanti mau Mendeley apa menggunakan bisa aja kita tadi sudah belajar sebentar aja udah bisa kan gitu loh. Jadi bagaimana cari artikel-artikel terkait juga di Mendeley, tapi bukan Mendeley desktopnya, Mendeley yang login di internet. Itu juga ada. Anda sudah mengumpulkan jurnal-jurnal yang Anda mau citasi itu, nanti juga ada terkait dengan jurnal yang lain di situ. Kita cari di situ nanti ketemu lagi di Mendeley itu. Tinggal Anda masukkan di apa library Anda. Itu nanti bisa disitasi juga seperti itu. Jadi akan terkonek ya. Oke. Ya, saya kira itu untuk malam ini semangat. Jadi yang utamanya yang masih belum fix-fix itu
segera merapat atau perlu diskusi secara khusus atau apa supaya nanti dapat, kalau yang judulnya sudah mantap segera tulis saja, nggak perlu ragu, nggak perlu minder, itu tulisan Anda ya nanti kan setelah ini nanti kan dibimbing. Nanti dibimbing nggak hanya nulis sendirian Anda itu, didampingi 2 orang kok. Jadi nggak perlu khawatir seperti itu. Jadi pasti bisa, karena ya nggak susah gitu loh. Memang nggak susah, tapi karena susah kenapa blok mental kita sendiri? Karena belum pernah kan. Apa-apa yang belum pernah itu mesti was-was, khawatir, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya, teman-teman ya. Semangat, dan nanti secara teknis akan kita juga diskusikan bagaimana ketika setelah jadi seperti itu, kok saya nggak pede. Nanti kita ajari bagaimana cara analisa yang sudah ditulis, kemudian suruh lebih bagus seperti itu. Jadi kan akan membantu kita untuk koreksi itu tidak hanya koreksi pembimbing, tapi koreksi dulu dengan mesin yang membantu kita untuk koreksi dan melakukan analisa logika, alur, dan kebahasaannya. Apakah sesuai dengan bahasa tulis ilmiah atau belum. Nanti kan ada diberikan revisi. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Terima kasih Bante, selamat malam. Terima kasih Bante. Budaya Bante. Ya. Terima kasih Bante.